salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Yula Gabalu. Saya mahasiswa Fakultas Keperawatan dari kelas A2, NIM 21114201055. Dan saat ini saya akan mengerjakan proyek UAS dengan mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan oleh dosen pengampu, yaitu Nurse Fania Tampilang SK Menkes. Kita masuk pada poin A. Identifikasi kebutuhan belajar klien. Pengkajian dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal gaya belajar suatu populasi dengan mengenal gaya belajar menggunakan multi-type intelligence of learning menurut Blancy Robert J. 2008. Yang berikut poin B. Tujuan pendidikan kesehatan klien. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Masuk pada poin C, prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Prinsip. Di sini prinsip terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, prinsip perhatian dan motivasi, di mana kita memberikan perhatian dan motivasi kepada klien. Kemudian prinsip keaktifan, kita juga perlu aktif dalam memberikan motivasi ataupun tindakan kepada klien. Berikut prinsip keterlibatan langsung, kita harus turun langsung dalam memberikan pendidikan kesehatan. Yang berikut pengulangan, kita kembali mengulang apa yang sudah kita berikan. Kemudian tantangan, di sini juga ada banyak tantangan di dalam memberi pendidikan dan promosi kesehatan. Prinsip balik dan penguatan. Dan yang terakhir itu prinsip perbedaan individual. Masuk pada metode. Di sini Joni menjelaskan bahwa metode adalah cara yang digunakan guru dalam membelajarkan siswa. Selain itu, metode juga bisa dipahami sebagai cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah dan sistematis. Untuk metode ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metode pendidikan individual dan perorangan. Kemudian ada poin berikut, metode pendidikan kelompok. Nah, untuk pendidikan kelompok ini terbagi menjadi 3 metode, yaitu kelompok besar, kemudian ada kelompok kecil, dan metode pendidikan mas. Metode 3 yaitu teknik. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Kemudian yang keempat, strategi. Komalasari menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Masuk pada poin D, yaitu media pembelajaran. Di sini ada media pendidikan, kemudian ada macam-macam media, yaitu media cetak atau berupa poster dan lainnya. Kemudian ada media elektronik. Di sini biasanya ditemukan pada situs atau media sosial. Untuk media papan ini biasa ditemukan pada majalah dinding. Masuk pada poin E, implementasi pendidikan kesehatan. Perawat perlu fleksibel dalam mengimplementasikan berbagai rencana pengajaran karena perencanaan mungkin membutuhkan perbaikan. Mengimplementasikan rencana mengajar memerlukan keterampilan personal seperti teknik komunikasi. Petunjuk yang dapat membantu perawat ketika mengimplementasi rencana pengajaran ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada waktu yang optimal, kemudian ada kecepatan dalam setiap sesi, kemudian ada keadaan lingkungan, alat bantu belajar, melakukan pengulangan materi, serta menggunakan bahasa yang baik atau menggunakan bahasa Indonesia. Poin yang terakhir yaitu evaluasi pendidikan kesehatan. Yang pertama, evaluasi aspek psikomotor klien.
Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar yang harus dialami oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan akhir perubahan perilaku menurut Nur Salam dan Effendi 2007. Evaluasi belajar klien. Tahapan asuhan keperawatan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan intervensi yang dilakukan serta menilai apakah dibutuhkan intervensi lain. Evaluasi komunitas. Perawat komunitas akan mengukur apakah rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat membuahkan hasil yang dilakukan pada fase evaluasi ini. Masuk pada tahap evaluasi keluarga. Fungsi dari evaluasi ini adalah respon untuk menilai bagaimana keluarga merespon terhadap rencana asuhan keperawatan dan apakah intervensi ini berhasil. Nah, demikianlah materi singkat yang sudah saya paparkan. Kiranya materi ini sangat bermanfaat dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan di video selanjutnya saya akan menayangkan tentang kampus atau mempromosikan. Dan untuk teman-teman yang masih bingung untuk kuliah, silakan dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau bisa akses melalui website UNPI Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.